Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul asya Muhammadur Rasulullah khairul anbiya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Hasuna yang berbahagia dan yang saya hormati dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, karena pertolongan Allah dan rahmat Allah pada hari ini kita dikumpulkan untuk merenungkan satu masalah yang berkaitan dengan hikmah dan tujuan pernikahan. Jamaah Hasuna dan sahabat Hasuna yang kami hormati, di dalam surat Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat 49 Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Allah menciptakan semua makhluknya, baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, dipasang-pasangkan oleh Allah agar kemudian bisa mengagungkan asma Allah, membesarkan asma Allah. Dalam surat Yasin surat yang ke-36 ayat 36 Allah juga menyampaikan kepada kita, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak bisa kita ketahui. Sungguh besar manfaat Allah memasang-masangkan makhluk Allah ini berpasang-pasangan, manusia dipasangkan dengan manusia, laki-laki dan perempuan, agar kedua pasangan ini bisa saling berbagi, bisa saling bercerita, bisa saling curah gagasan, curah hati, sampai kemudian bisa saling tolong-menolong, saling cinta-mencintai, saling menghargai. Dan semuanya sudah diatur dalam ajaran agama kita lewat Al-Quranul Karim dan dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa kemudian dipasang-pasangkan oleh Allah, sahabat Hasuna? Kita cermati lagi dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-49, ayat ke-13 suratnya 49 Allah juga berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan agar kemudian menjadi bisa berbangsa-bangsa, berkeluarga, bersuku-suku, agar kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan di antara orang yang berpasang-pasangan, yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah adalah pasangan yang paling bertakwa, hamba Allah yang paling bertakwa. Maka jamaah yang berbahagia rahimakumullah, beberapa hikmah kenapa kok Allah memasang-masangkan makhluknya berpasang-pasangan manusia laki-laki dan perempuan, setidaknya ada beberapa hikmah di dalamnya. Yang pertama adalah dipasangkannya hingga munculnya hikmah dan tujuan pernikahan itu. Yang pertama dijadikan Allah berpasangan hingga kemudian ke jenjang pernikahan ini sebagai sarana untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Kanjeng Nabi sudah menyampaikan dalam satu hadisnya, perempuan itu dilihat dari depan ibarat setan menggoda laki-laki, dari belakang juga demikian. Maka apabila ada seorang laki-laki tergoda oleh seorang perempuan, hendaklah ia mendatangi, menyalurkan hasrat kepada istrinya agar terhindar dari apa yang akan menimpa dirinya, kehancuran yang luar biasa. Maka pertemuannya merupakan ibadah,
Pertemuan antara pasangannya merupakan bentuk sarana beribadah kepada Allah dan tidak ada kegundahan di dalamnya. Yang kedua, bahwa hikmah pernikahan, ditemukannya laki-laki dan perempuan oleh Allah dalam makhluk rumah tangga sebagai sarana untuk menjaga agar garis keturunannya tidak terputus dan memperbanyak keturunan lewat pernikahan yang resmi, yang diikat dengan mitsaqon ghalidho, ikatan yang kuat, yang di dalamnya ada janji prasetya seorang suami kepada istri di hadapan penghulu yang ikrarnya didengar oleh Allah. Dan inilah hikmah yang kedua, hendaknya kita bisa menjadikan pernikahan itu menjadi penguatan garis keturunan. Maka Kanjeng Nabi juga bersabda, nikahilah perempuan yang lemah lembut dan dapat memberikan keturunan yang banyak, karena aku akan membanggakan diri kalian kepada para nabi pada hari kiamat dengan banyaknya jumlah kalian. Di antara hikmah yang ketiga dari tujuan pernikahan adalah bahwa tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga ini dapat menjadikan seorang keluarga bersemangat. Ayah akan bekerja keras, berusaha keras untuk mencari nafkah, mencukupkan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Istri juga punya semangat dengan belian kasih sayangnya. Ia menjaga martabat diri dan keluarganya. Di balik belakang suaminya, ia akan senantiasa menjaga nama baiknya. Dan yang keempat, bahwa dari tujuan pernikahan adalah bahwa tanggung jawab pernikahan ini merupakan salah satu sikap produktif dalam bekerja mengelola karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengarungi makhluk rumah tangga yang telah digariskan dan diarahkan oleh Rasulullah. Maka di antara hikmah yang kelima dalam pernikahan ini, sahabat Hasunah, bahwa pernikahan ini nanti akan terjadi pembagian tugas yang sangat harmonis antara suami dan istri, baik saat mereka berada di dalam rumah ataupun di rumah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan yang keenam, kita melihat bahwa pernikahan itu akan menjadi jembatan emas untuk menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sayang dan memperkuat ikatan sosial. Bahkan nomor 7 yang paling mendebarkan kita, sahabat Hasunah, kenapa kita harus menikah? Tujuannya apa? Pernikahan ini bisa memanjangkan usia. Loh, kok bisa? Berdasarkan SK PBB yang disebarluaskan oleh majalah Asy'ab menyebutkan bahwa orang yang menikah itu dapat hidup lebih lama daripada orang yang tidak menikah, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menikahlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, menikahlah karena menikah itu perintah Allah, dan menikahlah dengan dasar ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan sahabat Hasunah akan mampu membentuk makhluk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian disampaikan renungan untuk saya, keluarga saya, dan sahabat Hasunah. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.